Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azir Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami akan mengangkat kembali kelanjutan dari bentrokan berdarah antara FPI dan PWLS yang terjadi di Desa Bagundan, Patarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Di video sebelumnya kami juga telah mengangkat tentang hal tersebut dengan judul Habib PKI dan hubungannya dengan Syiah. Dalam video kami tersebut ada yang berkomentar seperti ini. Ini tuduhan atau memang fakta? Jika tuduhan, betapa berdosanya Anda yang menyebar fitnah. Jika fakta, mari kita ketawa. Diikuti dengan emoji tertawa. Padahal jelas di video kami tersebut telah kami jabarkan secara tematik, yaitu secara runtut dari awal mula kenapa perang antar sesama umat muslim ini, yaitu FPI versus PWLS ini terjadi, sampai-sampai Habib Rizik Syihab teriak-teriak PKI dalam ceramahnya pasca kejadian tersebut kepada PWLS. Kemudian berlanjut juga terjadi pada Habib Bahar bin Smith ini menuju ke Depok untuk melakukan aksi damai dengan tujuan untuk membubarkan pelantikan anggota PWLS di Depok yang dalam perjalanannya menuju Depok, yaitu menuju ke markas Soneta Haji Roma Irama. Habib Bahar ini juga teriak-teriak PKI. Padahal dalam sejarah Republik Indonesia ada disebutkan beberapa Habib yang menjadi gembong PKI. Ya, kita sebutlah seperti DN Al-Aidid dan Musa Al-Munawar. Kemudian ada juga Habib Ahmad Sofyan Al-Barogbah, pimpinan PKI di Kalimantan Barat, yang ditembak pasukan RPKAD atau sekarang Kopassus ya, di bagian kepala hingga tembus ke dahinya, lalu dipenggal kepalanya karena ada mitos atau khurafat yang menyebut bahwa Habib ini punya ilmu hitam dan kebal terhadap senjata apapun, dan dimungkinkan ini nanti bisa bangkit untuk hidup kembali. Yang lain ada lagi Habib Fahrul Al-Barogbah, pimpinan PKI di Kalimantan Timur. Marga Al-Barogbah ini sendiri ya juga dimiliki oleh keturunannya yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah, dengan mendirikan pondok pesantren berfaham Syiah yang bernama Habib Ahmad Al-Barogbah, dengan nama pondok pesantrennya itu adalah Pondok Pesantren Al-Hadi ya, yang menggunakan kurikulum pendidikan dari Al-Qum Iran. Bagi kami pribadi ya wajarlah ya bila ada beberapa Habib yang menjadi petinggi PKI di Indonesia pada kurun waktu itu ya, karena mereka sendiri kan nenek moyangnya itu berasal dari negeri Yaman, yaitu tepatnya di Yaman Selatan, dan juga pernah memimpin atau menjadi pemimpin tertinggi di negeri yang satu-satunya negeri yang ada di Semenanjung Arab yang negerinya itu berfaham komunis. Sebelumnya sekitar 9 bulan yang lalu kami juga pernah mengangkat video tentang negeri Yaman di konten video kami pasca debat ilmiah antara guru gembul versus Robitoh Alawiyah di markas Robitoh Alawiyah, yaitu markasnya para habaib. Untuk video linknya sudah kami sertakan di bawah di deskripsi video ini ya. Selanjutnya akan kami ambilkan dari kanal YouTube saudara kita, yaitu kanal YouTube Maisa Al-Fatih, dalam pembuktian bahwa negeri Yaman Selatan itu adalah berpaham komunis. Mari kita simak bersama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita lihat teman-teman, mari kita lihat faktanya teman-teman. Kita lihat negara asal dari para habaib ini teman-teman. Negara asal mereka berada di Yaman teman-teman.
negara Yaman, teman-teman, terutama Yaman Selatan, itu adalah salah satu negara di Timur Tengah yang berpaham komunis, teman-teman. Kita bisa cek di Wikipedia. Nah, di sini dapat kita saksikan, teman-teman, pemerintahannya adalah pemerintahan yang bersistem atau yang berideologi Marxisme-Leninisme, negara sosialis partai tunggal komunis di bawah kediktatoran totaliter. Jadi Yaman Selatan itu, teman-teman, adalah salah satu negara komunis dan satu-satunya negara komunis yang berada di Timur Tengah, teman-teman. Tempat asal mereka, para habaib. Saya tidak menyatakan mereka semuanya adalah komunis, teman-teman. Saya tidak menyatakan semua habaib di Indonesia ini adalah komunis. Tetapi teman-teman, ketika Habib Rizik Syihab dengan lantangnya menuding kelompok-kelompok ataupun ormas-ormas tertentu yang ada di Indonesia ini sebagai komunis, seperti PWI, Laskar Sabilillah dituding sebagai komunis, maka terungkap fakta ternyata DNA Aidit, Muso, ternyata dari kalangan mereka, dari Bani Balawi, teman-teman. Dan kita lihat faktanya, negara Yaman Selatan juga adalah negara satu-satunya komunis yang ada di Timur Tengah. Coba kita tanya di chat GPT, teman-teman. Kita tanya, kita ketikkan, apakah Yaman Selatan negara atau berpaham komunis? Yuk, mari kita lihat jawabannya. Oke, respon 1. Yaman Selatan dulunya adalah negara merdeka dan berpaham komunis. Tuh, berpaham komunis. Tapi sekarang sudah tidak lagi sebagai negara yang berdiri sendiri. Nah, apa itu Yaman Selatan? Yaman Selatan atau Republik Demokratik Rakyat Yaman, South Yemen, adalah negara yang pernah berdiri di tahun 1967 hingga 1990 di bagian selatan Semenanjung Arab, dengan ibu kota di Aden. Apakah Yaman Selatan berpaham komunis? Jawabannya ya. Yaman Selatan adalah satu-satunya negara Arab yang secara resmi berpaham Marxisme-Leninisme atau komunis. Mereka bersekutu erat dengan Uni Soviet, Kuba, dan negara-negara Blok Timur selama era Perang Dingin. Sistem pemerintahnya adalah sosialis satu partai, mirip dan dengan negara-negara komunis lainnya. Apa yang terjadi kemudian? Pada tahun 1990, Yaman Selatan bergabung dengan Yaman Utara yang lebih konservatif dan kapitalis untuk membentuk negara yang sekarang kita kenal sebagai Republik Yaman. Jadi, teman-teman, Yaman Selatan itu memang sejarahnya adalah negara komunis. Negara yang berpaham Marxisme, Leninisme. Jadi terjawab sudah, teman-teman. Terjawab sudah kenapa salah seorang pasukan dari GAM tadi, di awal video tadi, teman-teman, menyatakan bahwa satu-satunya suku ataupun marga yang ada di Indonesia yang ingin memecah belah umat, yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, ternyata ya ini alasannya, teman-teman. Okelah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.